Salam, bertemu dengan saya di Logos HKBP 5. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Tuhan berikan kami energi yang banyak sehingga kami bisa ya Tuhan untuk mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Berkati ya Tuhan semua orang yang mendengar. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adapun firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini ditulis dalam Markus 11 ayat 25. Begini bunyi firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu kiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Adapun tema untuk firman Tuhan yaitu kekuatan dalam pencobaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan, pernahkah orang menyakiti hatimu? Tentu jawaban kita pasti iya. Pernahkah kita menyakiti hati orang lain? Tentu jawabannya iya. Mana lebih banyak, kita menyakiti hati orang lain atau orang lain yang menyakiti hati kita? Tentu jawabannya orang lain lebih banyak menyakiti hati kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus harus mau untuk mengampuni, baik pun itu sangat menyakitkan hati kita. Susah untuk mengampuni, butuh dukungan Roh Tuhan Yesus supaya kita bisa mengampuni. Dengan dukungan Roh Kudus, semua kita bisa melakukan untuk kita bisa tunduk di kaki Tuhan Yesus. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kita yang bisa menyakiti hati kita. Kadang-kadang kita tidak berterima dengan hal itu. Tetapi kita harus mampu untuk itu. Kadang-kadang kita melihat orang lain yang terdekat dengan dia mendukung semuanya, apapun yang terjadi di dalam dirinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, semuanya iblis yang ada di dalam hati kita, kita harus memberikan pengampunan. Untuk bisa kita mengampuni, yang pertama, baca firman Tuhan. Yang kedua, bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan. Yang keempat, saling menguatkan. Firman Tuhan di Markus 11 ayat 26, begini bunyi firman Tuhan. Jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Supaya doa kita bisa diterima oleh Tuhan, berarti yang pertama, kita harus bisa mengampuni orang lain, sesakit apapun itu. Kita harus percaya, tidak bisa bimbang. Apa yang kita katakan itu pasti terjadi. Di dalam firman Tuhan, Efesus 6 ayat 16 sampai 20, begini bunyi firman Tuhan. Dalam segala keadaan, damai sejahtera. Dalam segala keadaan penggunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala dosa dan permohonan,
Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanianku aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, mengingatkan kami ya Bapa, supaya kami bisa mengampuni dan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga segala doa dan permohonan kami bisa didengar oleh Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan semuanya jemaat HKBP Limo dimanapun mereka berada. Dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Dalam keadaan susah, Tuhan berikan penghiburan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati pendeta ya Tuhan yang memimpin jemaatnya di HKBP Limo ini ya Tuhan. Berikan hikmat ya Bapa, roh kedamaian ya Tuhan yang berada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Kami beraskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam.